Nah, pertama-tama kita lihat dulu untuk bisa ngelihat kapal model dari sampel kapal yang bakal kita laksanakan ini, biar hasilnya tepat, kita bandingkan dengan menggunakan kapal yang sudah kita modelkan dengan lens plane kemarin. Nah, ini ada ukuran utama kapal yang kita inginkan. Jadi LOI 145 dan sample displacement-nya juga ada. Ini LOA-nya. Nah, pertama kita buka dulu file Maxuf modeler kita yang kemarin yang sudah kita bandingkan dengan yang kita buat dengan firing body plan dari lens plane kita kemarin. Sebenarnya nggak wajib sih kalau teman-teman emang belum punya, tapi untuk perbandingan aja biar hasilnya itu biar kita bisa lihat hasilnya itu sebenarnya beda jauh nggak sih dengan yang kita buat via lens plane, firing body plan ataupun yang dengan bakalan kita buat nantinya. Pertama kita bisa bandingin dengan kurva hidrostatiknya. Pertama kita buka di data. Ini nggak wajib kalau misalnya teman-teman belum punya desain sebelumnya, tapi untuk perbandingan aja kita copy semuanya untuk tahu aja hasilnya itu seperti apa. Oke, close. Kita masukin ke Excel. Ya udah aku buat tadi. Ini sampai ke bawah ada 32. Kita paste. Kita lihat nih hasilnya. Nah, terus ini ada rasio pembandingnya, persentasenya berapa. Nah, sekarang kita bakal buat model kapal dengan sampel desain yang udah ada di Maxuf itu sendiri. Yang pertama kita close design dulu, atau nanti teman-teman buka Maxuf modelernya dulu. Close design. Nah, yang pertama buka file, terus open design. Di sini biasanya itu ada di local disk C, program files, Bentley, engineering, Maxuf, masuk. Terus ke sampel design, masuk lagi ke shape, kita ambil yang VLCC. Sebenarnya kenapa kita ambil yang VLCC ini tuh karena kapal ini tanpa bulbous bow, karena kapal model kita sebelumnya kita rancang tanpa bulbous bow. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kapalnya memiliki bulbous bow, teman-teman bisa ngambil container ship yang 1 surface, 3 surface, ataupun kapal-kapal lainnya seperti bulker ataupun apapun. Kebetulan kapal kita juga di jenisnya container, jadi aku ambil yang VLCC dengan pertimbangan yang tadi. Kita open. Oke. Yes. Nah, yang pertama bakal kita lihat ini adalah kapalnya, kapal VLCC. Cukup lumayan besar kapalnya dengan dia menggunakan 3 surface. Ini tidak terlalu berpengaruh. Yang pertama, kita buka surface. Terus di lock-nya. Jadi kan ini masih terkunci semuanya. Jadi kita unlock. Oke. Nah, jadi poin-poinnya itu kebuka. Setelah itu kita masuk surface lagi ke size surface. Kita masukin ukurannya sesuai dengan yang tadi kita rencanakan, yaitu dengan menggunakan LO-nya 145,2. 140 beam-nya sesuaiin. Dip-nya pun juga sama. Nah, kita masuk di scaled curve. Oke. Nah, kita lihat kapalnya jadi lebih kecil dari ukuran semulanya. Nah, selanjutnya kita masukin ke data frame of reference. Di sini ya untuk after perpendicularnya kita masukin jarak dari AP ke FP, tapi kita masukin dalam poin negatif. Kita masukin, udah ada midshipnya langsung ke ada, dan ini kita tulis 0 dulu. Kenapa dibuat seperti ini? Karena ini kan tadi kapalnya itu agak mengecil dari ukuran semula, jadi biar dia bisa menyamakan frame-nya itu kita masukin ke the frame of reference dan juga menentukan untuk 0 poinnya. Terus untuk DWL kita masuk ke tinggi syarat kapal. Tinggi syarat tadi ada di 7,76. Rasain 7,76. Ini kita nolin. Oke. Terus oke. Selanjutnya kita buka di data. Terus design grid. Design grid di sini di section kita bisa masuk ke space, ke evenly between perpendicular. Klik OK. Terus bataknya kita blok semuanya. Terus evenly across with the model. Yang waterline pun juga sama. Evenly across the depth of the model. Oke, terus kita OK-in. Nah, ini udah kita bisa lihat. Nah, selanjutnya kita untuk mengetahui perbandingannya antara data model ini dengan data model kita tadi, kita bisa buka data calculate hydrostatic. Data ini semua kita copy.
Kita masukin ke Excel tadi, ke data modeling design. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata rasio pembandingnya itu kurang dari 5%. Banyak. Jadi data rasio pembanding kayak misalnya volume displacement, graph midshift-nya, koefisien blok, koefisien prismatic kita, ternyata perbedaan antara kita membuat data dari varying body plan dengan data model sampel design itu tidak terlalu signifikan, hanya sekitaran 2,2%an, di bawah 5% bahkan. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi ketika teman-teman belum punya data lines plan, hanya memiliki ukuran utama kapal tapi pengen buat model kapal. Ini ada cara yang tercepat dan termudah gitu teman-teman. Jadi hasilnya pun agak sama, apalagi kalau misalnya teman-teman udah punya lines plan tapi malas buat dengan varying body plan yang cukup panjang, bisa gunain ini, terus tinggal diganti sesuai linggi-lingginya aja, sesuai linggi kapal kalian yang ada di AutoCAD. Nah, untuk tutorial dengan menggunakan sampel design cukup sekian aja teman-teman semuanya, selamat mencoba.